warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Muslimina al-a'izzah, ahlan bikum mujaddada ma'a barnamij at-ta'lim al-ba'd. Insyaallah ta'ala nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana fi imanin wa islam, wa nas'alu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. مستمعينا الأعزاء، في هذا الصباح إن شاء الله تعالى ما زلنا مع سورة البقرة، قصة Bani Israel. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersua lewat udara dalam kajian rutin kita, yaitu tadabbur atau menghayati firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama kisah Bani Israel atau dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Pada sebelumnya kita membahas tentang bagaimana mereka disuruh oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi betina, di mana mereka neko-neko, artinya ingin mencari celah agar bisa lepas dari kewajiban, tapi justru Allah Subhanahu wa taala memberatkan mereka. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ya. Ini menggambarkan bagaimana watak sifat kaum Yahudi, ya. Watak sifat kaum Yahudi. Oh ya, ini saya menekan dulu. Bagaimana watak sifat kaum Yahudi, ya. Jadi artinya kemudian hati kalian tetap membatu, kata Allah. Bahkan lebih keras daripada batu. Karena di antara batu itu masih ada keluar air, masih lembut. Ya. Jadi di celah-celah batu itu ada sungai. Ya. Kemudian bahkan di antara batu itu ada yang mengeluarkan air, kata Allah. Lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Bahkan makhluk yang namanya batu itu pun masih bisa bersujud, ya. Tunduk di hadapan Allah, rasa takut kepada Allah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu itu ada yang tunduk, kata Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sungguhnya Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian perbuat. Ya, ini menggambarkan bagaimana watak dan sifat kaum Yahudi yang tidak mau menerima, ya, cahaya, yang tidak mau menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu di zaman Nabi Musa, termasuk di zaman kita, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi lebih Allah Subhanahu wa taala mengambil batu sebagai perbandingannya. Bahkan batu pun lebih, ya, batu pun lebih maaf, batu pun lebih lebih ringan, lebih lembut, ya. Batu pun lebih lembut dibanding hati mereka. Jadi sudah sangat keras sekali watak daripada orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala jadi kadang-kadang mengambil suatu perumpamaan antara yang yang nyata dengan yang tidak nyata. Jadi Allah mengambil gambaran bagaimana kerasnya hati mereka itu dengan batu. Ya. Jadi batu lebih keras dibanding besi, ya. Karena kalau besi kalau dibakar lembut dia.
Kalau batu kalau dibakar dia mencar, jadi nggak bisa ditawar-tawar. Nah, jadi sangat pas sekali jika Allah Subhanahu Wa Taala mengambil batu sebagai permisalan dalam hal keras, ya, dalam hal kekerasan, dalam hal apa namanya itu, keras kepala, ya. Annal hijarah aqsa syai'. Nah, bahwasanya batu itu adalah permisalahan yang paling baik untuk menggambarkan suatu ke apa namanya, keras kepalaan, ya. Jadi kalau ada orang yang mungkin yang tidak bisa diambil kompromi, ah, bisa katakan ini sama dengan batu, ya. Kalau besi masih mending karena besi masih bisa lembut, ya, kalau dibakar umpamanya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam ayat tadi disebutkan bahwa di antara batu itu ada yang sujud. Nah, itu berarti menandaskan bahwa maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita itu sebetulnya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu pohon, apakah itu batu dan lain sebagainya. Dan kejadiannya banyak sekali yang di dalam sejarah itu, ya. Termasuk di zaman Nabi Musa, juga di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana benda apa namanya yang kelihatannya tidak hidup, ya, seperti batu, tapi apa namanya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau di zaman Nabi Musa sendiri ada cerita yang lain, ya. Ini singkat saja tentang batu, ya. Kita tahu bahwa kaum Yahudi ini kebiasaan mereka itu adalah mandi telanjang, ya. Maksudnya kalau sama lakinya, ya, sama lakinya itu biasanya kalau mandi di sungai itu mandi telanjang, ya, dewasa, ya. Nah, suatu ketika beliau dengan bersama kaumnya ini mandi. Nah, tentu Nabi Musa kan nggak mungkin apa namanya ikut nimbrung, ya, bersama mereka karena Musa kan Nabi, ya. Gak mungkin dia ikut mandi bareng dengan kaumnya dalam keadaan telanjang, gitu, ya. Maka beliau mencari tempat yang lain, gitu, mencari tempat yang lain untuk mandi, ya. Kemudian dia sambil sembunyi beliau melucuti pakaiannya, kemudian taruh di atas batu yang ada di sekitar sungai itu. Nah, mengetahui Nabi Musa mandinya pisah dengan mereka, mereka nuduh, wah, Musa ini takut mandi dengan kita, nggak mau mandi dengan kita karena takut kelihatan apa namanya korengnya, mungkin di pantatnya ada bekas bisul, ada dan sebagainya itu. Jadi intinya mencela yang Nabi Musa itu, kaum Bani Israel ini. Tentu Nabi Musa ya bersabar, ya, bersabar Nabi Musa karena begitulah kaumnya, ya. Jadi mereka mencela, mengejek, menyindir Nabi Musa, ya. Katanya dia nggak mau mandi bareng dengan kita karena mungkin, ya, di pahanya atau di pantatnya itu ada koreng, ada bekas taruhlah umpamanya bekas bisul dan lain sebagainya, ya. Kemudian selesai mandi, ya, Nabi Musa ingin mengambil pakaiannya kembali, ya. Meskipun mungkin dalam hatinya ya agak tidak nyaman juga, ya, dituduh bahwasanya kesehatannya tidak baik atau badannya tidak bersih dan sebagainya, begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala tentu apa yang dialami oleh Nabi Musa, ya, Allah ingin menyelamatkan, ya, ingin membersihkan termasuk dalam tuduhan fisik, ya. Jadi ingin apa namanya menyelamatkan nabinya, ingin memberitahukan kepada mereka bahwa Nabi Musa itu bukan seperti yang digambarkan. Nabi Musa itu bersih dan tidak ada koreng sama sekali, ya, begitu. Nah, ketika beliau ingin apa namanya mengambil kembali pakaiannya yang dia simpan di atas sebuah batu itu, tiba-tiba batu itu atas izin Allah bergerak, ya, lari, ya, batu itu bergerak dan terbang, ya, istilahnya begitu. Dan Nabi Musa mengejar batu itu. Tiba-tiba batu itu larinya ke arah mereka itu, ke arah orang-orang yang mandi tadi, ya. Otomatis kan kelihatan, ya, pahanya Nabi Musa. Tentu kan dari belakang, ya, mungkin kemaluannya beliau tutup, ya, tapi yang kelihatan kan pahanya yang di bagian belakang.
Nah, setelah mereka melihat ternyata mereka salah kaprah ya. Mereka mengatakan wah ternyata ini bersih nah gitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada mereka bahwa Nabi Musa itu tidak korengan, tidak ada bisunya, tidak ada bekas-bekas, sehat jasmani, rohani ya itu mungkin barangkali ingin yang pesannya daripada Allah Subhanahu wa taala lewat batu ini. Jadi batu itu dan itu keliling sampai 3 kali ya. Jadi muter-muter sampai mereka melihat semuanya bahwa ternyata memang Nabi Musa tidak seperti yang digambarkan ya, tidak seperti yang dituduhkan. Ya, beliau adalah sehat jasmani rohani, tidak ada bisul, tidak ada koreng, tidak ada bekas peluru dan lain sebagainya. Ketika Nabi Musa mengejar, batu itu mengatakan saubi hajarun, saubi hajar. Wahai batu, pakaianku, pakaianku, wahai batu. Nah, ketika sampai di tempatnya semula, Nabi Musa mengambil tongkatnya, dia pukul batu itu dan batu itu membekas. Ya, Rasulullah dalam hadisnya itu mengatakan, seandainya kita berada di Palestina, saya tunjukkan batu itu. Ya. Nah, ini menandakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala kuasa ya untuk menjadikan batu itu melewati pohon itu kata Rasulullah selalu mengucap salam ya kepada beliau. Jadi kata Rasulullah, saya tahu kata beliau di Mekah itu ada pohon setiap saya setiap saya lewat dia mengucap salam kepadaku. Dan masih banyak lain contoh-contoh yang lainnya. Ini termasuk mukjizat ya. Kemudian Rasulullah juga biasanya kalau beliau ingin buang air ya, ingin buang air besar atau buang air kecil, kita tahu bahwa di Mekah itu kan adanya padang pasir ya, tidak ada toilet umum. Ya, kalau kita berangkat dari Mekah kemudian tidak toilet umum tidak ada. Pada saat itu ya, mungkin kalau sekarang di beberapa tempat atau di beberapa titik sudah ada toilet umum ya di Mekah antara Mekah dan Madinah. Ya, beliau waktu saat itu kan tidak ada. Nah, sementara kondisi Jazirah Arab itu kan padang pasir semua, nggak ada pohonnya, nggak ada semak-semaknya. Nah, ketika orang dalam perjalanan ingin buang air besar ya harus pergi jauh sampai tidak kelihatan. Ya. Nah, ini Nabi SAW biasanya beliau tidak perlu pergi jauh, ya cukup memerintahkan bebatuan atau pohon-pohon untuk melingkar, ya membuat suatu lingkaran agar bisa menghalangi beliau, agar bisa menghalangi beliau kemudian beliau buang air. Nah, ini termasuk mukjizat ya. Nah, ini contoh-contoh bahwa makhluk-makhluk yang kita anggap sebagai mati ya itu adalah pada dasarnya mereka semua bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ayat-ayatnya yang lain ini yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, sungguhnya bertasbih kepada Allah semua benda yang ada di langit dan bumi, jadi pohon, batu, bintang, matahari dan lain sebagainya. Kemudian ayat yang lain tusabbihul samawati sab'a wal ardu wa man fihin wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ini ayat yang paling nyata sekali yang sangat jelas menunjukkan bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini baik makhluk hidup maupun makhluk mati itu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak tahu bagaimana cara mereka sujud ya. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard ya, sungguhnya bersujudlah bertasbih kepada Allah ya 7 langit dan 7 bumi dan siapa saja yang ada di dalamnya, dan tidak ada sesuatu pun yang ada di langit dan bumi ini kecuali bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak tahu cara mereka bertasbih. Jadi batu bertasbih, pohon bertasbih, laut bertasbih, gunung bertasbih dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih, hanya Allah ya, hewan-hewan dan lain sebagainya.
Summa, ini ayat yang lain, summa stawa ila samai wa hiya dukhan. Faqala laha ulil ardi tiya tawan aw karha. Qalata ataina ta'in. Ini waktu pencipta langit dan bumi. Ya, setelah penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah naik ke atas, ya. Kemudian dia berpindah, ya, naik ke atas langit, dan langit itu ibaratnya adalah asap. Ya. Kemudian Allah berfirman kepada langit dan bumi, "I'tiya tau'an au kara." Datanglah dalam keadaan ridho atau terpaksa. Qalata, keduanya menjawab. Jadi langit dan bumi menjawab, "Ataina ta'in." Yaitu, ya Tuhan, kami datang dengan segala ketaatan. Jadi apa namanya, langit dan bumi ini berbicara, ya. Langit dan bumi ini menjawab perintah Allah, ataina ta'in, ya Tuhan, kami datang dengan segala ketaatan. Nah. Kemudian ayat selanjutnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Nah, ini berkaitan dengan masih berkaitan dengan watak orang Yahudi. Baik kaum muslimin, apakah kalian berharap mereka akan beriman seperti kalian beriman? Ya. Wa qad kana fariqum minhum, padahal telah ada di antara golongan Yahudi itu sekelompok orang yang mendengarkan kalamullah, ya, mendengarkan kalamullah, jadi mendengar apakah itu Taurat atau firman Allah lewat Nabi Musa, atau mungkin bisa jadi Al-Quran. Ya, mereka mendengarkan kalam Allah. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya. Mim ba'di ma aqalu, setelah mereka memahami, wa hum ya'lamun, dan mereka tahu perbuatan mereka itu. Ya. Jadi apa namanya, menandakan bahwa itu tidak akan terjadi istilahnya, ya. Orang Yahudi itu tidak akan beriman seperti layaknya orang mukmin beriman. Kalaupun ada, itu hanya sedikit, ya. Karena di antara mereka ada yang membaca, mendengarkan kalamullah, tapi mereka itu merubahnya, ya. Ada mengatakan yang dimaksud dengan kalamullah di sini adalah Taurat, ya. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, kemudian mereka rubah, wa hum ya'lamun, dan mereka tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini kaum Yahudi. Jadi di antara sifat mereka itu merubah kalamullah. Ya. Anna man kana la yu'minu bima huwa azharu fa innahu yab'id ajmina bima huwa akhfa. Ya. Ini faedah, ya. Jadi orang yang tidak beriman, ya, kepada sesuatu yang nyata, ya, maka sesuatu yang tidak nyata tentu akan lebih jauh lagi. Jadi mereka sudah membaca kitab Al-Quran, mereka tahu ini mukjizat, ya, dan mereka tetap saja tidak beriman, dan itu sudah nyata di hadapan mereka, maka tentu apa yang tidak mereka lihat, maka tentu tidak bisa, maka akan lebih jauh lagi, maka mereka akan lebih kufur lagi, yaitu. Jadi apa namanya, sesuatu yang nyata saja mereka tidak mau beriman, tidak mau meyakini kebenarannya, apalagi sesuatu yang gaib, itu maksudnya. Nah, jadi mereka kaum Yahudi sudah menyaksikan mukjizat, sudah menyaksikan secara nyata tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kenabian nabinya, masih mereka tetap menolak, ya, apalagi sesuatu yang tidak dilihat, ya. Nah, ini ada satu faedah sebetulnya di sini, ya. Kita umat Nabi Muhammad yang datang sekarang ini setelah Rasulullah meninggal, itu sebetulnya dari segi apa namanya, kepercayaan itu sebetulnya kita lebih baik, ya, daripada orang yang ada di zaman Nabi, ya. Kita kan apa namanya, hanya mendengar berita saja, ya, bahwa ada Nabi Muhammad SAW pernah hidup sekian-sekian, dia punya mukjizat, kita percaya. Padahal kita belum pernah melihat mukjizatnya Rasulullah, ya. Kita nggak pernah melihat bagaimana keluar air, ya, dari celah-celah tangan Rasulullah. Kita tidak pernah mendengar, kita tidak menyaksikan bagaimana tongkat itu menangis di samping Rasulullah. Kita tidak pernah menyaksikan bagaimana awan itu menaungi Rasulullah, ya. Kita tidak pernah menyaksikan bagaimana Rasulullah itu memperbanyak makanan dan sebagainya. Kan itu kan mukjizat, ya. Tapi kita percaya kepada Rasulullah,
dengan berita ini saja kita percaya. Ya, jadi kata para ulama, dari segi ini, ya, dari sisi keyakinan ini sebetulnya umat Muhammad yang ada sekarang ini lebih baik, ya, dalam segi kepercayaan, ya. Ya, kita percaya meskipun kita belum pernah melihat, ya, secara nyata itu. Nah, kalau orang-orang dulu sahabat zaman Rasulullah kan, mereka mau nggak mau harus percaya karena sudah menyaksikan mukjizat itu, sudah menyaksikan ini pantas di Nabi karena ada buktinya, ada mukjizatnya, ada tanda-tanda kebesarannya kan. Rasulullah bisa membelah bulan, umpamanya, disaksikan oleh para sahabat. Kita kan tidak pernah menyaksikan itu, tapi kita percaya itu Nabi. Nah ini istilahnya itu kredit poinnya di situ, ya. Tapi keimanan bukan hanya sekedar percaya tentunya, ya. Keimanan ya meliputi jihad, meliputi ketaatan yang secara sempurna dan lain sebagainya. Jadi dari segi kepercayaan, ya, kita yang ada sekarang ini itu lebih baik dibanding orang-orang yang datang ketika Rasulullah hidup, ya, karena mereka mau tidak mau harus percaya karena sudah menyaksikan bukti-bukti kenabian daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Bapak Ibu, faedah lagi dari ayat tadi, bahwasanya di antara sifat Allah itu adalah berbicara, ya, dengan berbicara dengan suara dan terdengar, ya. Jadi para anbiya mendengar suaranya Allah, para malaikat juga mendengar, ya, ketika Allah berbicara. Kemudian faedah lagi, annaha ula'il yahud qad harrafu kalam Allah. Jadi orang-orang Yahudi, ya, di zaman Nabi Musa atau bahkan setelah Nabi Musa itu telah mendistorsi, ya, setelah merubah kalamullah, ya, dan itu banyak sekali ayatnya, termasuk summa yuharrifunahu min ba'di ma akhalu. Kemudian mereka merubah kalamullah itu pada mereka itu tahu. Nah, itu kan tentu ini suatu kejahatan, ya, suatu kejahatan yang besar jika seorang itu kaum merubah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Bayanu qubhi tahrifi haula'i lahu, tentu ini adalah merupakan suatu perbuatan yang buruk. Ya, jadi merubah kalamullah itu tentu merupakan suatu perbuatan yang jelek, ya, perbuatan yang tercela, ya, dan mereka tahu. Ya. Dan itu adalah termasuk watak daripada kaum Yahudi. Ya, ini sejarah itu mencatat, ya, bahkan sejak zaman Nabi Musa, setelah Nabi Musa, pada zaman Nabi Isa, sampai pada zaman kita, ya, mereka mencoba untuk berubah, ya. Nah, ini sebagai contoh saja, ya, ini kira-kira tahun, ya, sebetulnya tidak terlalu lama, ya, sebetulnya lama. Di Palestina ini tempatnya, di kaum Yahudi itu ada orang Yahudi yang pura-pura ingin memberikan sumbangan, ya, kepada kaum muslimin dengan memperbanyak mushaf kemudian dibagikan secara cuma-cuma. Nah, ini pernah terjadi nih, kalau nggak salah 100 tahun silam apa 200 tahun silam ini, ya. Di Palestina ini ada seorang Yahudi yang pura-pura ingin memberi bantuan, ya, ingin memberi bantuan berupa Al-Quran, mushaf kepada kaum muslimin, ya, membagi secara cuma-cuma itu. Tapi dia sudah merubah, ya, sedikit, ya, beberapa ayat yang mencela mereka itu dihapus, ya, diganti dengan ayat yang memuji mereka, nah, dalam ayat Al-Quran itu. Jadi nggak lama, jadi sudah dicetak kemudian disebarkan itu. Ya. Jadi tidak lama setelah tersebar kemudian banyak yang tahu bahwa ini palsu Qurannya, langsung ditarik kembali punya usul, ternyata ketahuan, ya. Jadi itu dilakukan oleh orang Yahudi. Ya, ini berarti menggambarkan bahwa benar apa kata Allah Subhanahu wa taala, yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, ya, mereka merubah ayat-ayat Allah itu pada mereka itu tahu. Nah, ini sudah terjadi, ya. Apalagi yang Taurah, ya, Al-Qur'an saja mereka berani merubah, apalagi ya Taurah, ya. Jadi makanya Taurat yang ada sekarang ini, kalau yang sering disebut dengan perjanjian lama, sikap kita kata Rasulullah, jangan menerima semuanya dan juga jangan menolak semuanya, kan gitu kata Rasulullah.
Apa yang sesuai dengan kitab kita maka itu bisa diambil. Apa yang bertentangan otomatis ya otomatis kita tolak. Dan apa yang tidak sesuai dan apa yang tidak bertentangan ya, dan juga tidak sesuai maka didiamkan ya. Diambil untuk menguatkan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jika ada dalam Taurat itu yang sesuai diambil, jika ada yang tidak sesuai bertentangan ditolak langsung. Jika ada yang tidak sesuai dan juga tidak bertentangan, di antara para ulama ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan. Kemudian ayat selanjutnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya. Ini masih berbicara tentang orang Yahudi. Jika orang Yahudi itu jika mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, maksudnya umatnya Nabi Muhammad, qalu amanna, mereka berkata, kami ini termasuk orang yang beriman, wahai kaum. Tetapi wa iza khala ba'duhum ila ba'din, tapi ketika mereka menyatu kembali, ketika mereka kembali kepada sesama kaumnya, qalu atuhadditsunahum bima fatahallah. Teman-teman mereka berkata, wahai kaum, wahai kawan-kawan, apakah kalian berbicara dengan Nabi Muhammad atau berbicara dengan kaumnya Nabi Muhammad itu dengan hal-hal yang pernah Allah berikan kepada kalian tentang kebenarannya Nabi Muhammad, supaya mereka nanti berhujjah dengan kebenaran itu kepada kalian di sisi Tuhanmu. Jadi kawan-kawan mereka berkata kepada kawan yang lain, ya, apakah kalian itu berbicara kepada umatnya Nabi Muhammad, yaitu kaum muslimin, ya, apakah kalian membuka aib kita, bahwa kita tahu bahwa Allah pernah memberitahu kita tentang apa yang disampaikan kepada kita tentang Nabi Muhammad atau tentang kebenarannya Nabi Muhammad ini. Apa kalian sampaikan seperti itu di hadapan mereka? Itu nanti bisa menjadi bumerang bagi kita nanti ketika di akhirat. Itu maksudnya. Qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bi 'inda rabbikum. Afala ta'qilun, maka mengapa kalian apakah kalian tidak mengerti? Nah, ini kan bahaya maksudnya gitu. Ya. Jadi mereka satu sama lain saling menuduh. Ya. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna ma yu'lin. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah menyaksikan dan mengetahui semua yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nampakkan. Nah, artinya bahwa memang Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebenaran ya atau tanda-tanda kenabian tentang Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya sudah ada di dalam kitab Taurat. Jadi orang Yahudi itu baca, orang Yahudi itu mengetahui itu, ya, maka dalam Al-Quran bercerita la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya. Mereka itu menyembunyikan kebenaran dan mereka tahu itu. Nah, dan Nabi Musa pun telah menyampaikan, memberi pesan kepada kaum Yahudi bahwa nanti akan ada nabi. Ya, nanti jika kita akan baca ayatnya itu, ya, Nabi Musa itu pada saat beliau masih bersama mereka itu sudah menyampaikan bahwa nanti akan ada nabi di penghujung zaman, tempatnya di sini. Segeralah kalian ke sana, kan gitu pesannya Nabi Musa itu. Maksudnya adalah nabi itu akan muncul di Jazirah Arab. Nah, hendaklah kalian ke sana, maka berbondong-bondonglah kaum Yahudi datang ke Madinah. Itu sebetulnya dalam rangka menyambut kedatangan munculnya seorang nabi terakhir, karena mereka baca dalam kitabnya. Nah, ternyata setelah mereka tahu bahwa nabi itu sudah muncul dan bukan dari golongan mereka, bukan dari golongan Bani Israel, nah, barulah mereka timbul rasa benci, timbul rasa hasad dan dengki. Nah, mereka tidak terima jika ada nabi bukan dari golongan mereka. Nah, maka mereka tidak akan menerimanya dan tidak akan mengikutinya dan tidak akan beriman kepadanya. Inilah
padahal itu mereka tahu. Ini sikap watak orang Yahudi, ya. Ini kita ambil manfaatnya setelah kita mendengarkan tadi terjemahnya. Min fawaidil ayat anna fil yahudi munafiqin. Nah, di antara orang Yahudi ada orang munafik. Di qouli ta'ala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Karena Allah tadi menceritakan seperti sifat mereka di awal surat Al-Baqarah kan ada wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa iza halau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, kan itu ada ciri-cirinya orang munafik, ya. Jika berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman sama seperti kalian, tapi ketika mereka kembali ke sesama kolega mereka, baru mereka mengatakan oh enggak, kami hanya pura-pura saja. Nah, itu menunjukkan juga bahwa kelompok seperti itu juga ada di kalangan orang Yahudi. Jadi orang munafik, ya. Wa minha anna min sajailahu tabaihim al-ghadar, ini juga ini. Bahwa di antara watak orang Yahudi itu adalah tidak menepati janji, ya. Sama dengan sekarang ini, ya, apa yang terjadi di Palestina sekarang ini juga sama. Mereka tidak pernah memenuhi perjanjian yang mereka pernah tanda tangan sendiri. Contohnya dari resolusi Dewan Keamanan PBB akan menyerahkan semua tanah yang mereka caplok dari Palestina, ya. Sampai hari ini itu mereka tidak pernah beranjak sedikit pun, ya, dari apa yang mereka caplok. Nah, ini contoh bahwa memang mereka itu orang yang sering tidak menepati janji. Wa minha anna ba'dahum yalumu ba'd. Ya, di antara faedah juga bahwa orang Yahudi itu di antara sifat dan watak mereka adalah satu sama lain saling mencela. Ya. Yalumu ba'duhum ba'da. Wa minha al-ilma minal fatah. Nah, ini juga contoh bahwa berilmu itu termasuk suatu kemenangan. Ilmu itu termasuk suatu kemenangan di mana sebagai pembuka tabir, ya, untuk membuka ilmu-ilmu yang lain. Annal mu'min wal kafir yatahajjani indallah yaumil qiyamah. Ini juga penting sekali faedahnya bahwa di akhirat kelak mukmin dan orang kafir nanti akan saling berdebat, ya, tentang kebenaran yang mereka miliki. Nah, ini ayat tadi liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Ya, kemudian diperkuat lagi di ayat yang lain, summa innakum ba'da zalika tamayitun, summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Ya, kalian nanti akan mati wahai umat manusia semua, dan nanti di akhirat kalian nanti akan saling berselisih, ya, saling berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabahul Yahud alladhi yattakhizuna min sar'im silahan. Nah, ini menunjukkan bahwa kedunguan orang Yahudi yang menjadikan, ya, senjata mereka itu adalah afala ta'khilun, ya. Mereka menjadikan kebohongan mereka sebagai senjata, ya, waliyazubillah. Nah, sementara kita umat Islam ketika datang suatu tanda-tanda kebesaran Allah, kita langsung mengimani, ya, kebenaran itu. Taubihul Yahud ala tahrif, ya, celaan Yahudi, kaum Yahudi atas apa yang mereka perbuat daripada merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu Taurat maupun Injil, Taurat maupun Al-Qur'an, ya. Kemudian faedah lagi al-wa'id ala mukhalafati amrillah, ini ancaman serius, ya, atas semua pelanggaran, ya, pelanggaran daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, al-wa'id, ya. Jadi semua yang melanggar itu nanti di akhirat tentu akan dimintai pertanggungjawaban, ya, termasuk mereka orang-orang Yahudi, ya, yang sudah diberi kenikmatan, sudah diberi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap saja membangkang, tetap mereka tidak mau menurut, tetap mereka menjauh, ya, bahkan benci dan hasad dan dengki, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ayat selanjutnya, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Di antara kaum Yahudi itu ada orang ummi. Ummi itu artinya orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis.
illa amaniya, kecuali mereka ada sebagian bisa baca tapi nggak paham. Jadi ummiyun itu nggak bisa baca, nggak bisa menulis, atau bisa baca tapi nggak paham, itu sama-sama ummi. Ya, illa amaniya, amaniya artinya membaca tapi nggak paham. Fa innahum la yazunnun, maka mereka hanya berprasangka-prasangka, jadi tidak yakin dengan apa yang mereka baca karena mereka tidak paham. Nah, jadi di antara orang Yahudi ada seperti itu. Min fawaidil ayat annal ummiya yusawiya man la yaqra, bahwa ummi itu identik dengan orang yang tidak membaca dan tidak menulis. Tidak membaca, tidak menulis, dan juga tidak paham apa dia baca. Jadi kalau orang baca tapi nggak paham isinya, itu ummi juga. Ummi itu ada tiga: nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bisa baca tapi nggak paham, itu ummi juga. Jadi kalau kita baca kitab kuning nggak paham, ya ummi juga. Atau kita baca Quran tapi nggak paham, ya ummi juga. Zammu man la ya'tani bi ma'rifati ma'ani kitabillah. Celaan bagi orang yang tidak mau peduli untuk menjelajahi atau berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kalau kita hanya membaca saja kemudian tidak memahami, berarti ada sifat, ya, ada sifat di dalam dalam diri kita seperti orang yang Yahudi. Oleh karena itu, ya, jadi bahwa Al-Quran itu bukan hanya dibaca tentunya, ya. Jadi dibaca, difahami, dan diamalkan. Nah, ini. Jadi kalau hanya membaca saja berarti kita ada sifat sedikitnya orang Yahudi itu. Ya, mereka membaca kitab tapi nggak paham. Nah, kitab mereka disebut dengan ummi. Ya. Wa minha anna man la yafhamul ma'na fa la takallam bil dzan. Ya. Kenapa kita ini harus memahami juga? Karena orang yang membaca tapi tidak paham, maka dia akibatnya tidak akan berbicara kecuali berdasarkan wasangka, kecuali berdasarkan prasangka. Ya, maka di sini pentingnya kita memahami. Ya, jadi barang siapa yang tidak memahami apa yang dia baca, maka dia ketika berbicara, maka dia berbicara atas dasar prasangka, berarti kan tidak yakin. Nah, tadi Allah mengatakan inhum illa yazunnun, mereka tidak lain hanya berprasangka. Contoh, al-ami yaqra'ul Qur'an min awalihi ila akhirihi la khilafa ma'nahu. Ya, seorang yang awam umpamanya, ya, mungkin contohnya seorang yang awam di antara umat Muhammad ini, ketika mereka membaca Quran dari awal sampai akhir, ya, lakin la yafhamu makna, tapi dia nggak paham artinya. Fa iza takallama, coba, jika dia berbicara tentang hukum-hukum Allah dalam Al-Quran itu, ya, hukum syariat, dalla alaihi alkitab fa innama kalamu anzanin. Ya, kalau dia nggak paham tentang isi kandungan Al-Quran kemudian dia berbicara tentang Al-Quran, maka dapat dipastikan bahwa dia berbicara atas dasar prasangka saja, bukan berdasarkan keyakinan, karena dia tidak paham apa yang dia baca. Nah, ini dia akibatnya seperti itu. Oleh karena itu kita berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran, maka ketika kita berbicara atas nama Al-Quran, maka kita berbicara betul-betul berdasarkan keyakinan, bukan hanya berdasarkan prasangka. Zamul hukm bidzan. Nah, tentu, ya, artinya bahwa celaan, ya, celaan orang yang menghukumi, ya, orang yang mengambil suatu hukum dengan berdasarkan prasangka. Wa annaha min sifatil yahud. Wa hadza mawjud katsiran an ba'din nas alladzina yuhibbun an yuqala anhum innahum ulama, tajiduhu yufti bidun ilm wa rubbama afta bima yukhaliful Qur'an. Nah, ini. Jadi celaan bagi orang yang menghukumi atas dasar prasangka, dan banyak terjadi dalam umat ini, ya, orang disebut ulama pada sebetulnya dia tidak ulama. Ya, kita mendapat mereka berfatwa tanpa dasar ilmu, atau bahkan bisa jadi berfatwa dengan fatwa yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah wa huwa la ya'lam. Wa minna anna al-muqallid laysa bi'alim. Ya, orang yang muqallid itu bukanlah seorang alim. Lianna la yafhamul ma'na. Qala Ibnu Abdul Bar,
innal ulama ajma'u annal muqallid la yu'addu fil ulama. Berkata ulama Ibnu Abdul Bar berkata, ya, berkata Imam Ibnu Abdul Bar Abu Amr berkata bahwa ulama bersepakat bahwa orang yang muqallid, ya, orang mengikuti mengekor saja tidak dianggap sebagai orang ulama. Oh, wa sahih. Al muqallid laisa bi'alim. Ya. Oleh karena itu kita selalu suruh fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu jika kalian tidak mengetahui. Ayat berikutnya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ini masih berbicara tentang Yahudi. Celakalah bagi orang-orang yang menulis, ya, yang menulis kitab atau ayat-ayat dengan tangan mereka. Ya. Kemudian mereka berkata, summa yaqulun haza min indillah. Ini adalah bersumber dari Allah, padahal bukan. Liyashtaru bi samanan qalila. Agar mereka bisa menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Liyashtaru bi samanan qalila. Fawailul lahum, celakalah bagi mereka dengan apa yang mereka tulis dengan tangan mereka itu. Wa wailul lahum mimma yaksibun, celakalah bagi mereka dari apa yang mereka perbuat. Nah, ini jadi celaan, ya, bagi orang yang ngaku-ngaku menyebut satu ayat padahal itu bukan dari ayat Allah.